lagi bersama Gerbang Kehidupan 92, yakni channel yang selalu menayangkan kisah-kisah kehidupan yang akan dijadikan pelajaran nantinya. Percayalah, tak ada gading yang tak retak. Itu artinya tak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Selalu ada sisi baik dan buruk. Namun, ketika kita mengambil hikmah di balik cerita sisi buruk itu, maka akan tersimpan sebuah pesan moral yang akan bisa dijadikan pelajaran semata. Karena itulah Gerbang Kehidupan 92 menayangkan kisah-kisah dari dua sisi, baik ataupun buruk. Tak lain tujuannya hanya untuk dijadikan pelajaran semata. Kurang lebih 1 minggu, Rina baru saja mulai bekerja di majikan barunya sebagai pembantu rumah tangga. Konon, ceritanya ia diangkat sebagai pembantu rumah tangga oleh si bos hanya karena Rina terlihat menarik. Tak lebih dari itu. Beberapa hari kemudian, di pekerjaan barunya, istri si bos sedikit resah dengan kehadiran Rina di rumahnya. Karena ia khawatir dengan kecantikan Rina, si gadis biasa itu. Begitulah terlintas di pikiran istri si bos itu. Tapi karena si bos mampu meyakinkan si istri bahwa Rina layak menjadi pembantunya, dan Rina di matanya tidak ada apa-apanya dibandingkan ibu, ujar Pak Bos berulang kali meyakinkan istrinya. Hal itu membuat Bu Bos percaya pada Pak Bos. Seiring waktu berjalan kurang lebih 2 bulan, sikap Pak Bos biasa-biasa saja. Artinya tak ada yang membuat Bu Bos curiga pada Rina. Sebaliknya, Rina tak pernah bersikap aneh pada Pak Bosnya. Tiba pada suatu hari saat sepi di rumah Pak Bos, tinggallah Rina dan Pak Bos saja. Di luar perkiraan Rina, tiba-tiba Pak Bos mulai sedikit perhatian pada Rina. Namun, bagi Rina itu hal yang wajar, karena layaknya seorang bos membuat anak buahnya bahagia. Tak lama kemudian, waktu sepi itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba suara mobil Bu Bos terdengar dari dalam ruang Pak Bos. Dengan cepat Pak Bos menjauh dari Rina dan kembali ke kamarnya. Sembari ia berpura-pura sibuk menulis pekerjaannya di meja kamar kerjanya. Sementara Rina bergegas menyambut barang bawaan Bu Bosnya. Sembari basa-basi, Bu Bos bertanya pada Rina, "Bapak mana, Rin?" "Nggak tahu, Bu, dari tadi Bapak nggak pernah keluar," jawab Rina dengan culunnya. Sembari Bu Bos berjalan ke kamarnya, ia memanggil Pak Bos. "Pak, di mana?" Pak Bos tak menjawab apa-apa. Lalu Bu Bos membuka pintu kamar itu. Maka ia melihat Pak Bos sedang sibuk. Lalu ia mendekati dengan manjanya sambil berdiri di samping Pak Bos, sembari berkata, "Ternyata Bapak lagi sibuk nih," serunya. "Ya Bu, ini ada laporan yang harus segera diselesaikan," jawabnya pada Bu Bos. "Ibu sendiri gimana, pekerjaannya aman kan?" lanjut Pak Bos bertanya. "Aman, Pak," jawab Bu Bos. "Alhamdulillah kalau begitu, Ibu istirahat aja," seru Pak Bos pada Bu Bos. "Terima kasih, Pak," jawab Bu Bos. Malam itu berlalu tak begitu saja. Si Rina gak bisa tidur karena ia tak tahu mengartikan sikap si bos yang baginya aneh. Namun, ia tetap berpikir positif pada Pak Bos. Keesokan harinya,
Pak Bos berangkat kerja lebih awal dari Bu Bos dan tak pernah sedikit pun memanggil si Rina untuk membawakan barangnya karena ia takut dicurigai Bu Bos. Hari-hari berlalu, suasana kembali pulih dan normal tanpa ada apa-apa. Tanpa ada kecurigaan sedikit pun pada Rina. Maka tibalah awal bulan. Rina harus gajian. Saat itu semua keuangan Bu Bos yang kendalikan. Termasuk yang memberikan Rina gajinya tak lain yakni Bu Bos sendiri. Tawa bahagia dari Rina setelah menerima gajinya yang lumayan fantastis baginya membuatnya lebih bersemangat menjalani pekerjaannya, walaupun hanya menjadi pembantu ibu rumah tangga. Beberapa bulan kemudian, hal yang tak diimpi-impikan Rina tiba-tiba terjadi pada hidup Rina yang serba kekurangan, yakni bapaknya Rina tiba-tiba jatuh sakit dan harus segera dioperasi dalam waktu dekat. Dalam suasana duka itu, Rina curhat pada Bu Bos dan Pak Bosnya tentang keadaan sang bapak yang membutuhkan pertolongan dengan jumlah biaya yang cukup besar. Namun miris, jawab Bu Bos, ia dengan wajah biasa-biasa saja ia dengan wajah biasa-biasa saja tak memberikan solusi sedikit pun bagi Rina. Maka melihat respon itu, si Rina minta izin untuk pamit pulang pada ibu dan Pak Bosnya. Dengan hati yang sedih di tengah perjalanan pulangnya, tiba-tiba berdering ponsel milik Rina. Tahu-tahu yang menelponnya adalah Pak Bos. Maka dengan pasrahnya Rina mengangkat telepon Pak Bos. Dan alhamdulillahnya, ternyata Pak Bos berniat baik pada Rina, yakni mengatakan pada Rina, "Rin, apapun kebutuhan untuk operasi bapak kamu nanti, saya akan bayarkan." "Ya," ujar Pak Bos padanya. Seketika itu sedih Rina berubah bahagia. Tak mau buang-buang kesempatan itu, Rina berucap, "Siap Pak, dan terima kasih atas kebaikannya." Singkat cerita, tiba Rina di rumahnya, ia bertemu sang bapak yang sedang kesakitan. Maka dengan tegasnya ia mengambil kesimpulan untuk membawa sang ayah pergi operasi tanpa pertimbangan apapun. Singkat cerita, setiba di rumah sakit, para dokter bergegas melakukan tugasnya. Dan alhamdulillah, ayah Rina selamat dan bisa hidup sembuh dari sakitnya. Tibalah tahap pembayaran biaya rumah sakit ayahnya Rina. Barulah si Rina menelpon Pak Bosnya. Maka respon baik dari Pak Bos langsung mentransferkan sejumlah uang yang dibutuhkan Rina. Nilainya cukup besar. Hal itu kemudian membuat Rina jadi bengong sendiri. Apa sih maksud si bos mau membantu Rina dengan jumlah uang yang lumayan banyak itu? Maka dalam bingungnya, Rina langsung menelpon si bos. "Pak, terima kasih atas bantuannya, dan saya janji siap untuk dipotong gaji untuk menggantikan uang Bapak." Jelas Rina pada Pak Bos dengan penuh pasrah. "Oh iya, gak apa-apa," jawabnya bos. "Tapi satu hal yang saya minta dari kamu, Rin. Jangan kasih tahu ya kalau aku udah ngirimin kamu uang, karena ibu gak tahu hal ini," jawab Pak Bos pada Rina. Rina jadi curiga pada kebaikannya. Namun, karena semuanya sudah terjadi, maka Rina hadapi dengan lapang dada. Beberapa lama kemudian, kembalilah Rina bekerja di rumah Pak Bosnya seperti sedia kala.
tentu dengan tetap menjaga rahasia itu. Beberapa bulan kemudian, setelah Rina tetap menerima gajinya dan selalu nyetor pada Pak Bos, namun bagi Rina sulit untuk bisa lunas. Maka dengan beraninya ia mengajak si bos berbicara diam-diam saat Bu Bos tak ada di rumah. Seperti apa perbincangan mereka? Rina, Pak, jujur aku tak akan mungkin bisa melunasi hutang saya yang sebesar itu pada Bapak. Walaupun aku harus bekerja di sini 10 tahun lagi saja, gak bakal bisa lunas, Pak. Kemudian Pak Bos menjawab, lalu menurut kamu caranya gimana? Rina menjawab, ya aku harus mencari kerjaan yang gajinya lebih besar, Pak. Lalu Pak Bos menjawab, oh begitu. Gampang sebenarnya, tapi kalau kamu mau sih, jawab Pak Bos. Lalu Rina lagi-lagi menjawab dengan kagetnya, gampang. Maksud Bapak gimana ya? Tanya Rina kaget. Pak Bos menjawab dengan santainya, tapi kalau kamu mau sih, kalau enggak juga enggak apa-apa, jawabnya. Lagi-lagi Rina bertanya. Dengan penasaran Rina bertanya kembali, emang caranya gimana, Pak? Pak Bos menjawab, sebelum aku jawab, kamu mau janji enggak? Lalu Rina menjawab dengan pasrahnya kembali, iya Pak, janji. Pak Bos menjawab, kamu mau temani aku malam ini? Untuk, silakan dibaca. Tanya Pak Bos dengan santainya. Rina menjawab, astaga Bapak ini. Ya sudah kalau nggak mau lunasi hutangmu. Lanjut si bos. Lalu Rina dengan terpaksa karena Rina sudah tak ada jalan lain. Ia pun mengikuti keinginan si bos. Maka hilaplah Rina dengan Pak Bos malam itu. Sampai di sini kisah ini. Mohon berikan masukan pada Rina dengan cara tulis komentar di bawah. Dan mohon teman-teman subscribe channel ini agar kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bisa memberikan pesan moral bagi kita semua.